Ada capres yang sok yakin bisa menang satu putaran tanpa memakai politik identitas. Dan sekarang, kelompok di sekeliling capres ini akan menolak politik identitas. Bagaimana bisa rakyat percaya mereka bakal menolak politik identitas di saat capresnya dicap bapak politik identitas? Sekali ternoda, nodanya tetap tidak akan hilang total. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Ada yang bilang survei itu tergantung yang memesan itu siapa. Ada yang bilang survei itu biasanya pesanan, sehingga hasilnya bisa disetir sesuai kemauan pemesan. Ada yang bilang survei itu cuma alat penggiringan opini politik. Ada yang sama sekali tidak percaya dengan hasil survei. Sejak Anies menggandeng Caimin, hasilnya tetap sama seperti dulu. Elektabilitas Anies tidak naik-naik, seolah Anies itu seperti mendaki gunung, sudah capek dan kemudian pingsan, tidak bisa naik lebih ke atas lagi. Caimin tidak ada efek apa-apa untuk Anies. Tentu saja ini adalah alarm panik buat Anies dan kawan-kawan. Caimin adalah harapan terakhir. Kalau masih belum ada hasil, mereka pasti jungkir balik. Dua survei, yaitu SMRC, Saiful Mujani dan LSI Denny JA, sudah menunjukkan kalau Caimin tidak banyak membantu Anies seperti yang diharapkan. Memang, survei kadang bisa meleset, tapi kalau surveinya kredibel, biasanya akurat. Tapi setidaknya ini lebih bisa dipercaya ketimbang mereka yang bilang berdasarkan survei internal mereka yang menang. Survei internal sudah terbukti cuma lawakan. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Prabowo. 2 kali pilpres bawa-bawa survei dan quick count internal. Hasilnya seperti laporan anak kecil yang tidak bisa berhitung. Menurut Anies, dia tidak mau ambil pusing dengan hasil survei itu. Anies memilih fokus menjangkau konstituen untuk mengirimkan pesan dan membangun perubahan ke depannya. Dia akan fokus terhadap program prioritas, yaitu memenuhi kebutuhan pokok. Dan lucunya, Anies mengaku lebih percaya dengan ucapan dari Wakil Ketua Umum PKB ketimbang hasil survei. Wakil Ketua Umum ini pernah bilang Anies dan Caimin berpotensi menang Pilpres 2024 dalam satu putaran saja. Anies bilang lembaga survei bisa saja berbeda dengan situasi sebenarnya. Kalau melihat Anies yang selalu di urutan ketiga, lalu bisa membalikkan keadaan menjadi pemenang Pilpres, ini sungguh keajaiban. Berarti Anies adalah calon pemimpin terhebat yang pernah ada. Tapi saya maklum, Anies tidak mungkin percaya dengan hasil survei. Tidak mungkin Anies mengaku dirinya kalah. Tidak mungkin dia bilang hasil survei itu adalah akurat. Ini namanya menggali lubang kubur sendiri. Anies ambil contoh saat Pilkada DKI 2017. Katanya pasangan Anies Sandiaga Uno tidak pernah diprediksi menang di survei, tapi kenyataannya mereka tetap menang. Saya sering mendengar komentar seperti ini. Anies tidak diperhitungkan di Pilkada DKI, tapi bisa menang. Sebenarnya, Anies saat itu sedang beruntung karena pada waktu yang sama, Ahok ditekan oleh kasus penistaan agama. Anies yang saat itu didukung oleh kelompok intoleran mendemo Ahok habis-habisan dengan jumlah massa yang banyak dan logistik yang seolah unlimited. Kelompok ini jelas-jelas mendukung Anies. Apalagi AHY kalah di putaran pertama, otomatis mereka tidak akan mau mendukung Ahok yang dianggap penista agama. Mau tidak mau, mereka memilih Anies. Prinsip mereka saat itu adalah asalkan jangan Ahok yang jadi gubernur. Siapapun oke, asalkan jangan Ahok. Ahok adalah penista agama. Dengan cap sebagai penista agama, ditambah lagi dengan status tersangka, banyak yang beralih memilih Anies, terutama mereka yang dulunya bimbang dan belum menentukan pilihan. Saya rasa kita semua setuju, seandainya tidak ada kasus itu, Anies tidak akan sesombong sekarang. Bahkan kemungkinan besar
Saat ini Ahok bisa menjadi cawapres. Tapi justru ini semua menjadi karma buat Anies. Anies nekat. Bukan nekat sih, tapi sangat ambisius demi menang Pilkada DKI. Anies seolah tidak masalah didukung kelompok PA212. Ahok dihajar kanan kiri atas bawah. Ada banyak spanduk politisasi jenazah. Dan sekarang Anies dapat hadiah panen dari benih yang dia tanam. Anies dicap sebagai bapak politik identitas. Bicara soal politik identitas, pasti tidak akan bisa melupakan nama Anies. Kalau dulu dia menang lewat politik identitas, sekarang politik identitas membuat dia ambruk. Ini kayak seorang murid yang mendapat nilai paling tinggi di ujian, tapi ternyata ketahuan pakai cara curang. Di ujian berikutnya, murid ini mengaku tobat dan tidak mau curang lagi. Apakah semua orang bakal percaya? Dengan kondisi seperti ini, Anies ternyata percaya bisa menang Pilpres 1 putaran. Selain itu, Caimin juga bilang dia dan Anies siap menolak politik identitas. Kalau ada politik identitas, mereka berdua bakal menjadi yang terdepan menolak. Ini habis manis sepah dibuang. Di saat politik identitas sangat menguntungkan, Anies diam-diam ikut menikmati. Di saat politik identitas menjadi duri dalam daging, kubu Anies sok menolak. Dipakai pas ada maunya. Tidak mau pakai lagi, tinggal dicampakkan. Makanya saya setuju dengan Menteri Agama yang meminta agar masyarakat jangan memilih pemimpin yang memakai agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Kalian pasti sudah tahu capres mana yang pernah memakai agama atau memanfaatkan kelompok penjual agama. Anies dan Prabowo. Bedanya Anies menang pilkada, Prabowo kalah. Kondisinya memang beda. Anies diuntungkan karena Ahok bukan pemimpin seiman, sehingga mudah dihajar dengan isu agama dan SARA. Sedangkan Prabowo mau kalahkan Jokowi dengan cara yang sama, tidak mempan. Ada istilah jas merah yang kepanjangannya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anies berusaha menghapus sejarah hitam di Pilkada DKI 2017. Anies ingin tampil bersih dengan mencuci semua yang terkait dengan politik identitas. Tapi sejarah tetaplah sejarah. Selamanya tidak akan pernah bisa dihapus kecuali ada mesin waktu. Ini yang harus diketahui seluruh rakyat Indonesia. Ada capres yang sok yakin bisa menang 1 putaran tanpa memakai politik identitas. Dan sekarang kelompok di sekeliling capres ini akan menolak politik identitas. Bagaimana bisa rakyat percaya mereka bakal menolak politik identitas di saat capresnya dicap bapak politik identitas? Sekali ternoda, nodanya tetap tidak akan hilang total. Ini pun karena politik identitas sangat sensitif belakangan ini. Coba kalau enggak, saya yakin buzzer Anies pasti akan tetap memakai cara yang sama. Anies bahkan tidak layak gagal di putaran pertama Pilpres. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.